Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabarnya, saudara? Sehat, luar biasa. Ya, hari ini kita masih tetap kuliah online, tapi kita percaya Tuhan tetap bekerja dan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Amin. Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini kami mau belajar agama Kristen tentang negara dan gereja. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami, biarlah setiap apa yang kami pelajari itu boleh memberkati kami dan membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita masuk topik yang kelima, yaitu berbicara tentang negara dan gereja. Dengan subtopiknya adalah negara sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab negara terhadap gereja. Dan yang ketiga, tanggung jawab gereja terhadap negara. Saudaraku, kalau berbicara tentang negara, itu berbicara tentang batas wilayah. Kalau kita berbicara tentang negara, itu juga berbicara tentang sistem pemerintahan, berbicara tentang rakyat, lalu berbicara tentang bahasa, dan mendapatkan pengakuan dari PBB. Kalau zaman sekarang ini, kalau mau dikatakan sebuah negara, itu harus mendapatkan pengakuan dari PBB. Sedangkan Indonesia sudah dikatakan sebagai sebuah negara itu sejak tahun 1945 sampai hari ini. Artinya sudah 75 tahun Indonesia diakui sebagai negara dengan batas wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu adalah kita sebagai Indonesia, di mana kita Indonesia sudah 75 tahun diakui sebagai negara. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar tentang negara dan gereja. Negara sebagai anugerah Tuhan. Negara sebagai anugerah Tuhan. Dikatakan sebagai negara, dikatakan negara itu mempunyai batas wilayah, mempunyai batas wilayah, lalu pemerintahan, lalu rakyat, bahasa, ya kan? Bahasa. Indonesia sebagai negara, bahasa kita adalah bahasa Indonesia, walaupun ada bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Aceh dan lain sebagainya, itu adalah bahasa daerah. Tetapi bahasa kita yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Lalu ada rakyat, ada bahasanya. Negara mempunyai batas wilayah, pemerintahan, rakyat, bahasa, dan mendapat pengakuan dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi negara dan gereja adalah sama-sama ciptaan Allah. Kalau kita perhatikan, kemarin gereja adalah itu berbicara tentang orangnya. Gereja itu bukan gedungnya, bukan salibnya, tetapi gereja itu adalah orangnya. Dalam bahasa Yunani disebut dengan eklesia, ya kan, keluar, atau klesia, atau memanggil atau dipanggil, kleo, ya kan, klesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia kegelapan masuk dalam terang Kristus, ya kan? Artinya gereja itu adalah orangnya, sedangkan negara itu juga orangnya, ya kan? Pemerintahannya, batas wilayahnya, rakyatnya. Jadi negara dan gereja adalah ciptaan Allah. Negara dan gereja juga mempunyai persamaan. Saya dan atau saudara dan kera itu atau hewan itu punya persamaan. Apa sih persamaan Anda dan kera atau monyet? Kejam kali Bapak ini. Ya, itu hal yang sederhana. Misalnya, apa sih persamaan kera dan manusia? Persamaannya adalah yang pertama, sama-sama ciptaan Tuhan.
ya kan? Kera, manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan. Terus apa lagi persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama ada di dunia. Kera ada di dunia, manusia juga ada di dunia. Kera ciptaan Tuhan, manusia juga ciptaan Tuhan. Jadi jelas ya kan? Itu persamaannya. Persamaannya apa lagi? Makhluk hidup. Tetapi persamaan itu memiliki perbedaan juga, ya kan? Gereja dan negara juga punya perbedaan dalam tugas. Nanti kita jelaskan. Tetapi kalau persamaan antara gereja dan negara, yang pertama saya catat persamaan gereja dan negara. Persamaannya yang pertama, negara dan gereja ciptaan Tuhan. Yang kedua, negara dan gereja sama-sama ada di dunia. Sama-sama ada di dunia. Jadi ini adalah persamaan, ya kan, antara gereja dan negara. Persamaan kita antara monyet dengan manusia, persamaannya sama-sama ciptaan Tuhan. Sama-sama ada di dunia, sama-sama makhluk hidup. Tetapi perbedaannya banyak ya. Perbedaan antara monyet dan manusia. Yang pertama, monyet tidak punya akal pikiran, sedangkan manusia punya akal pikiran. Monyet tidak makhluk sosial, sedangkan manusia adalah makhluk sosial, ya kan, punya komunitas, punya daya pikir yang berbeda dengan monyet. Terus fisik, ya kan, kalau monyet itu punya bulu-bulu, semua berbulu, ya kan, sedangkan manusia tidak punya bulu. Monyet punya ekor, manusia tidak punya ekor. Itu Pak yang punya laki-laki yang di depan, oh no, itu bukan ekor, tetapi itu adalah menyatakan gender atau jenis kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan monyet, mau itu dia jantan atau betina, dia pasti punya ekor. Jadi jelas ya. Jadi kita masuk tugas, ya kan? Perbedaan tugas antara gereja dan negara. Perbedaan tugas gereja dan negara, ya kan? Ini negara versus gereja. Yang pertama, tugas negara itu melayani Tuhan dan manusia. Melayani Tuhan dan manusia. Sedangkan gereja itu memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, negara dia melayani Tuhan dan manusia, sedangkan gereja dia memuliakan Tuhan. Kalau kita perhatikan, kalau negara itu melayani Tuhan dan manusia, apakah ini bisa kita lakukan dengan baik dan sempurna? Jelas tidak bisa. Kalau kita melayani Tuhan dan manusia, terkadang kita melayani manusia itu karena ada unsur yang lain. Contoh, kalau dia kerabat kita, kalau dia saudara kita, terkadang kita lebih mengutamakan dia. Terkadang kita memberikan pelayanan yang lebih istimewa dibanding yang lainnya. Sedangkan kalau gereja, dia hanya memuliakan Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, dia berpikir bagaimana itu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi jelas berbeda ya. Yang kedua, negara itu tugasnya memelihara hukum dan tata tertib dalam pergaulan manusia. Memelihara hukum. Sedangkan gereja itu memberitakan Injil. Jadi jelas juga bahwa kalau negara dia memelihara hukum, sedangkan gereja
dia memberitakan Injil. Hukum, tahukah saudara, hukum yang pertama yang ada di dunia ini adalah hukum apa? Hukum Taurat. Ya betul, hukum Taurat adalah hukum yang pertama ada di dunia ini. Bukan hukum pidana, bukan bahkan hukum riba, bukan saudara. Hukum yang pertama sekali ada di dunia adalah hukum Taurat. Tetapi kalau kita perhatikan, negara memelihara hukum sedangkan gereja memberitakan Injil. Hukum tidak bisa membuat orang selamat. Hukum tidak bisa membuat orang masuk surga. Ya kan? Bahkan hukum Taurat Tuhan telah berikan, tidak ada satupun manusia yang melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Oleh sebab manusia tidak melakukannya, tidak ada satupun yang dapat melakukan dengan sempurna, maka Yesus datang ke dunia. Jadi jelas bahwa gereja itu memberitakan Injil. Injil artinya, saudaraku, Injil artinya adalah kabar baik. Injil artinya kabar keselamatan. Injil artinya kabar sukacita. Injil itu adalah menyelamatkan manusia, kabar baik. Kalau orang percaya tentang Injil, maka dia akan memperoleh keselamatan. Amin. Jadi jelas bahwa yang pertama, negara melayani Tuhan dan manusia, gereja memuliakan Tuhan. Yang kedua, negara memelihara hukum, tugasnya, sedangkan gereja yang kedua memberitakan Injil. Yang ketiga, negara memakai kekuasaan keadilan dalam kasih. Ya kan? Yang ketiga, negara memakai kekuasaan. Sedangkan gereja itu melakukan tugas pokok gereja. Melakukan tugas pokok gereja. Negara memakai kekuasaan. Kalau kita perhatikan negara, dia punya jabatan dulu. Dia punya pangkat dulu, baru boleh bekerja. Sedangkan gereja, apapun pangkatmu, tidak punya pangkat, tidak punya gelar, apapun latar belakangmu, kamu dan saya harus melakukan tugas pokok gereja. Apa itu tugas pokok gereja? Tugas pokok gereja adalah marturia, koinonia, dan diakonia. Marturia itu apa? Marturia itu bersaksi. Bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Bersekutu, ya kan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, diakonia, melayani, mendoakan orang susah, membantu orang susah siapapun, ya kan, kita melayaninya. Jadi jelas. Yang keempat, tugas negara itu menggunakan kekuasaan pedang. Menggunakan kekuasaan pedang. Sedangkan gereja itu memakai firman Tuhan. Jadi jelas sekali juga perbedaan ini. Kalau kita perhatikan, negara dia memakai kekuasaan pedang. Artinya begini saudaraku, kalau negara, apalagi negara komunis, ya kan, bagi siapa yang tidak taat kepada pemerintah, bagi siapa yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh presidennya atau rajanya, maka akan mendapat hukuman yang berat. Itu bisa hukuman cambuk, bahkan hukuman gantung diri, ya kan. Kalau kita perhatikan seperti di Korea, ya kan, siapa yang menentang pemimpinnya, maka hati-hati. Itu negara memakai kekuasaan pedang dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan gereja, dia memakai firman Tuhan, ya kan, tidak suka atau tidak menaati perintah pemimpinnya, dia pakai itu firman Tuhan. Firman Tuhan senjatanya, Alkitab, ya kan. Ini adalah perbedaan tugas antara negara dan gereja. Kita masuk juga tanggung jawab negara terhadap gereja. Tanggung jawab
negara terhadap gereja. Ada tanggung jawab negara terhadap gereja yang perlu kita perhatikan. Tanggung jawab negara terhadap gereja, yang pertama, pemerintah sebagai alat negara menggunakan tertib hukum untuk melindungi masyarakat. Jadi tanggung jawab negara yang pertama melindungi masyarakat atau gereja. Ini tanggung jawab negara, melindungi kita bagaimana kita tetap aman. Salah satu yang hak kita yang harus dilindungi adalah hak memeluk keyakinan, kepercayaan. Itu dilindungi oleh negara. Yang kedua, tanggung jawab negara terhadap gereja. Yang kedua, pemerintah harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Ini tanggung jawab negara, mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran. Kalau kita perhatikan bahwa negara harus membuat rakyat semakin sejahtera. Hari-hari ini kalau kita perhatikan yang sedang viral, di mana pemerintah sedang berupaya mensahkan, ya kan, bahkan sudah disahkan tentang undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law, ya kan? Salah satu di sana adalah tujuan daripada undang-undang cipta kerja itu bagaimana supaya para investor, ya kan, masuk ke Indonesia. Jadi banyak orang-orang di luar sana yang punya modal lalu membuat bisnisnya di Indonesia. Dengan datangnya investasi di Indonesia, maka terbuka namanya lapangan pekerjaan. Jadi itu tujuannya. Jadi memang tugas negara itu membuat supaya masyarakat atau gereja itu sejahtera dan makmur. Tugas negara. Yang ketiga, tanggung jawab negara terhadap gereja. Yang ketiga adalah mengusahakan perkembangan seperti bidang pendidikan, ya kan? Yang ketiga, mengembangkan pendidikan. Kalau kita perhatikan juga sekarang ini pemerintah terus berupaya bagaimana rakyat Indonesia supaya mendapat pendidikan yang luar biasa, ya kan? Kalau kita perhatikan sekarang mulai dari tingkat TK, ya kan, sampai perguruan tinggi, itu semuanya diupayakan dapat ada namanya bantuan-bantuan. Kita puji Tuhan, ada beberapa teman kita mahasiswa yang mendapat bantuan dari pemerintah kita. Kita terus berdoa supaya pemerintah melakukan pelayanan pendidikan bagi bangsa kita ini lebih baik lagi. Amin. Kita doakan pemerintah kita supaya Tuhan turut bekerja memberkati pemerintah kita. Terus yang selanjutnya, tanggung jawab negara terhadap gereja. Tanggung jawabnya adalah kesehatan, ekonomi, dan pelayanan sosial. Yang keempat, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kesehatan. Kalau kita perhatikan perkembangan pelayanan negara terhadap masyarakat, terhadap kesehatan luar biasa. Sekarang saudaraku, puji Tuhan, saya perhatikan orang-orang tidak takut lagi sakit. Tidak takut lagi pergi ke rumah sakit. Karena apa? Semua gratis, ya kan? Orang kalau sekarang sedang viral, kalau mau melahirkan, wah nanti saya operasi. Kalau dulu dengar kata operasi, kan begitu kan? Kalau sekarang tidak. Oh, saya nanti lahiran operasi. Kenapa? Karena sudah gratis, ya kan? Walaupun gratis, pelayanannya baik dan bagus. Walaupun ada oknum-oknum yang masih nakal, saya katakan. Tetapi puji Tuhan, pelayanan medis kita, kesehatan yang di sekarang ini luar biasa, ya kan? Kita terus berdoa buat pemerintahan kita supaya semakin baik dan semakin baik. Makanya saya dan saudara harus berdoa buat pemerintahan. Amin.
doakan pemerintahan kita. Sebagaimana tanggung jawab negara terhadap masyarakat, demikian juga tanggung jawab negara terhadap gereja. Yang pertama, negara harus menjamin kesempatan sepenuhnya untuk peraturan, ya kan, kepada gereja. Baik itu iuran, itu tidak boleh diatur, atau negara tidak boleh campur tangan, ya kan, ikut campur terhadap peraturan-peraturan yang ada di gereja. Misalnya berbicara tentang iuran, berbicara tentang keuangan gereja, itu negara tidak terlibat di dalamnya, tidak boleh mencampurinya, saudara. Yang kedua, negara tidak boleh mencampuri atau melakukan tindakan-tindakan dalam ibadah kebaktian. Negara tidak pernah ikut. Mau siapa khotbahnya, mau siapa pembicaranya, mau siapa pemimpin pujiannya, ya kan, pemain musiknya, negara tidak ikut campur tangan terhadap yang begituan. Negara, yang ketiga, negara harus memberi hak penuh kepada gereja untuk mengurus tugasnya. Yang keempat, negara memberi kebebasan kepada gereja untuk mendirikan sekolah, pelayanan, ya, panti asuhan, pelayanan sosial lainnya. Negara tidak campur tangan. Contoh, saudara, saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, saya juga membuat TK, ya kan, membuat sekolah gereja. Gereja yang saya pimpin itu membuka pelayanan bidang pendidikan. Negara tidak campur tangan, negara tidak mengurusinya. Itu semua diberikan hak kepada gereja. Tetapi bukan hanya tanggung jawab negara terhadap gereja, tanggung jawab gereja terhadap negara juga ada. Ya kan? Tanggung jawab gereja terhadap negara. Tanggung jawab gereja terhadap negara. Yang pertama, tanggung jawab gereja terhadap negara yang pertama adalah gereja harus sebagai terang. Gereja sebagai terang. Gereja harus sebagai terang. Artinya gereja memberi warna, gereja dapat membuat orang mengenal Tuhan dan hidupnya lebih baik lagi. Jadi gereja harus menjadi terang bagi masyarakat. Yang kedua, gereja harus menjadi garam. Gereja menjadi garam. Artinya memberi rasa. Garam, kemarin sudah saya jelaskan, garam itu fungsinya adalah memberi rasa, mengawetkan. Jadi gereja harus menjadi garam, artinya memberi rasa damai bagi masyarakat, memberi rasa ketenangan di lingkungannya. Gereja harus menjadi garam. Yang ketiga, gereja harus dapat merubah hati. Ya kan? Gereja harus dapat merubah hati. Merubah hati artinya ketika orang yang dulunya jahat, ketika orangnya dulunya bandel, tidak melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, lalu ketika dia menjadi warga gereja, orang tersebut menjadi orang yang lebih baik. Itu tugas gereja. Yang keempat, gereja harus membuka tangan atau gereja terbuka. Gereja terbuka bagi semua orang. Gereja harus terbuka, sama seperti Tuhan Yesus, artinya menerima semua orang. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia ganteng, mau dia cantik, ya kan, mau dia jelek. Gereja menerima semuanya. Amin. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Tidak ada. Dan gereja harus menerima semuanya. Yang kelima, orang Kristen atau gereja harus taat kepada pemerintah. Ini sangat penting. Ya kan? Gereja taat pemerintah. Gereja harus taat kepada pemerintah karena pemerintah itu merupakan wakil atau utusan yang Tuhan berikan juga kepada manusia. Gereja harus taat. Puji Tuhan, ketika pemerintah bilang untuk di masa pandemi ini kita harus ibadah di rumah,
Puji Tuhan, saya perhatikan gereja-gereja melakukannya, ya kan? Jadi gereja harus taat kepada pemerintah. Yang ke-6, gereja sebagai warga negara harus mengakui hak pemerintah, ya kan? Mengakui hak pemerintah. Gereja mengakui hak pemerintah. Apa sih Pak hak pemerintah? Salah satunya haknya adalah bagaimana mengelola pajak, ya kan? Hak. Jadi kita harus mengakui hak-hak pemerintah. Yang ke-7, gereja harus mendoakan pemerintah. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Mendoakan pemerintah. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Gereja harus mendoakan pemerintah. Ya kan, kita berdoa buat presiden kita berdoa buat gubernur kita berdoa buat wali kita, wali kota kita berdoa buat kepala desa kita berdoa buat bupati kita. Kita harus mendoakannya. Amin. Walaupun mungkin dulu engkau tidak pilihnya, ya kan, mungkin dulu waktu pemilihan presiden kamu begini, ya kan, lalu ada yang begini, ya kan. Tapi yang begini kalah, yang begini menang, Anda harus tetap mendoakan, ya. Iya, dan itu adalah presiden kita. Kita harus mendoakannya. Amin. Terus yang terakhir, gereja melaksanakan peraturan. Pemerintah orang Kristen harus berpartisipasi melaksanakan. Artinya yang ke-8, yang terakhir, gereja harus turut melakukan peraturan-peraturan pemerintah, ya kan? Melaksanakan program pemerintah sejauh tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi gereja harus turut ambil bagian dalam